Habib atau orang yang memiliki garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Ramai jadi pusat perhatian netizen, bahkan ada yang juga jadi kontroversi. Tapi memang kedudukannya seperti apa, Bib? Memang ya ada orang-orang yang punya garis keturunan langsung dengan Rasulullah SAW? Ada. Buya Hamka juga dulu pernah bicara bahwa itu ada, di Indonesia ada. Ratu-ratu Inggris itu ada garis keturunannya. Nah, demikian juga halnya dengan Nabi, itu ada garis keturunannya. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa garis keturunan, dinamai garis keturunan Nabi itu adalah anak cucu beliau melalui Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang berkata itu kan dari Fatimah, mestinya kan garis keturunan dari laki-laki. Nah, dijawab begini, Nabi menjadikan itu dari Fatimah karena Nabi Isa pun dinamai putra Maryam. Banyak itu orang-orang Yahudi itu tidak mengakui orang Yahudi kecuali kalau dari keturunan wanita, bukan laki-laki. Itu sebabnya dia tidak akui sebagai anak keturunan Ibrahim. Jadi ada, itu terpelihara. Memang orang berkata apa buktinya? Bukti yang paling konkret adalah sejarah. Gaduh soal gelar Habib di Indonesia, ini tanggapan Profesor Quraisy Shihab. Profesor Quraisy Shihab memberikan pernyataan soal gelar Habib kepada beberapa tokoh agama di Indonesia. Berdasarkan informasi yang dirangkum, gelar Habib disematkan kepada orang yang memiliki garis keturunan yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dilansir dari kanal YouTube Najwa Shihab yang berjudul, Gaduh Soal Gelar Habib, ini tanggapan Prof. Quraisy Shihab mengulas tentang gelar Habib. Profesor Quraisy Shihab menjelaskan, istilah Habib disematkan bagi orang yang dipercaya memiliki garis keturunan yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad. Prof. Quraisy Shihab menyebut, Buya Hamka juga dulu pernah bicara bahwa ada di Indonesia yang mempunyai garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad. Bagi Profesor Quraisy Shihab, orang yang memiliki garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad yang bergelar Habib harus memiliki akhlak yang baik. Di Indonesia sendiri garis keturunan Nabi Muhammad memang ada, dan itu terpelihara sampai sekarang, kata Profesor Quraisy Shihab menjelaskan. Agama memang memerintahkan untuk memelihara seorang Habib, tapi konsekuensinya apa? Sifat-sifatnya harus sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad. Habib atau orang yang memiliki garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Ramai jadi pusat perhatian netizen, bahkan ada yang juga jadi kontroversi dan pro kontra di mana-mana soal Habib ini atau orang yang dipercaya memiliki garis keturunan dengan Nabi. Tapi memang kedudukannya seperti apa, Bib? Memang ya ada orang-orang yang punya garis keturunan langsung dengan Rasulullah SAW? Ada. Buya Hamka juga dulu pernah bicara bahwa itu ada, di Indonesia ada. Sekarang begini, kita lihat. Memang ada bangsa-bangsa, ada masyarakat yang memberikan perhatian yang besar menyangkut garis keturunan. Kita berkata sekarang, Ratu-Ratu Inggris itu ada garis keturunannya. Nah, demikian juga halnya dengan Nabi, itu ada garis keturunannya, ya kan? Hanya memang ada beberapa istilah, ahlal bait, ada istilah al-qurba, kerabat dan lain-lain sebagainya. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa garis keturunan, dinamai garis keturunan Nabi itu adalah anak cucu beliau melalui Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang berkata itu kan dari Fatimah, mestinya kan garis keturunan dari laki-laki. Dijawab begini, Nabi menjadikan itu dari Fatimah karena Nabi Isa pun dinamai putra Maryam. Banyak itu orang-orang Yahudi itu tidak mengakui orang Yahudi kecuali kalau dari keturunan wanita, bukan laki-laki. Itu sebabnya dia tidak akui sebagai anak keturunan Ibrahim. Jadi ada, itu terpelihara. Memang orang berkata apa buktinya? Bukti yang paling konkret adalah sejarah. Di mana-mana ada
di Iran itu bisa diketahui ini orang garis keturunan atau tidak karena ada pakaiannya serban hitam. Nah, tetapi kita tidak ingin menjadikan garis keturunan ini sebagai suatu keistimewaan yang melebihi kewajaran. Allah berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd." Jangan saling iri menghendaki apa keistimewaan orang itu Anda miliki pula. Nah, tetapi karena dia keistimewaan, setiap keistimewaan punya konsekuensi, punya kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak terpenuhi, maka garis keturunan yang dimilikinya tidak akan ada artinya. Nah, jadi ada konsekuensinya. Dari sini kemudian garis keturunan ini terpelihara yang mestinya ikut terpelihara sifat-sifat baik itu. Nah, kenapa garis keturunan itu menjadi penting? Karena ada pengaruh fisik dan psikis orang tua kepada anaknya. Seharusnya menurut Prof. Quraisy, keistimewaannya adalah ketika seorang Habib bisa meneladani lebih baik dan membanggakan diri karena nasabnya yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad. Orang yang memiliki gelar Habib boleh berbangga diri dan merasa bersyukur mempunyai garis keturunan kepada Nabi Muhammad, tapi jangan tonjolkan gelar Habib tersebut, seharusnya tonjolkan akhlak baik, tonjolkan keramah tamahannya. Dalam ajaran Islam, gelar Habib itu tidak seharusnya hanya sekedar formalitas belaka, namun juga harus memiliki keistimewaan dalam akhlaknya. Agama memang memerintahkan untuk memelihara itu. Jadi, tapi konsekuensinya apa sifat-sifatnya sesuai dengan itu. Karena ya yang pertama ya garis keturunan itu ada, ya tapi seharusnya itu justru keistimewaannya adalah ketika ia bisa meneladani akhlak Nabi. Tidak, karena itulah sebabnya orang menamai mereka Habib. Jangan membanggakan diri dengan keturunanmu. Itu di dalam literatur agama ada ungkapan. Bukannya seorang kesatria yang berkata, kakek saya begini, ayah saya begini. Tapi kesatria itu yang berkata, ini saya yang melakukan itu. Ya toh? Jadi boleh berbangga, boleh merasa bersyukur, mempunyai garis keturunan kepada Nabi, tapi jangan tonjolkan itu. Jangan tonjolkan itu, tonjolkanlah akhlakmu, tonjolkanlah kebaikanmu, tonjolkanlah keramah tamahanmu. Ini kalau bertengkar, maki ini, maki itu, nuduh ini, nuduh itu sebenarnya bukannya tidak menggambarkan ajaran leluhur, ajaran ini, itu tidak menggambarkan ajaran Islam. Jadi gelar atau atribusi Habib itu tidak seharusnya hanya sekedar gelar formalitas belaka ya, bukan hanya sekedar menyematkan diri sebagai Habib. Kalau Abi pribadi yang diajarkan oleh ayah kakekmu itu, tidak usah kamu yang berkata dirimu Habib. Tidak usah kamu menyatakan dirimu saya profesor, saya doktor. Biar dari kegiatanmu orang berkata, oh ini wajar dinamai Habib, ini wajar jadi profesor. Anak ingat Abi Alwi yang pernah bilang sebetulnya ada inflasi Habib sekarang. Ya, itu sebabnya Habib Abdullah Haddad berkata, jangan memakai pakaian kebesaran Habib kalau akhlakmu tidak mencerminkan itu, karena itu berdampak negatif buruk.